Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Ramadan dengan NIM H071241. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang peran teknologi digital dalam meningkatkan daya saing industri nasional. Pemanfaatan teknologi digital menjadi faktor utama dalam mendorong transformasi industri nasional melalui efisiensi operasional dan inovasi bisnis. Teknologi digital membuka jalan bagi perusahaan untuk meraih keunggulan kompetitif di era globalisasi. Presentasi ini bertujuan untuk menguraikan bagaimana teknologi digital berperan dalam meningkatkan daya saing industri secara nasional. Dalam dunia yang semakin terhubung ini, teknologi digital menjadi kunci untuk mendorong efisiensi operasional dan menciptakan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing sebuah perusahaan. Dengan memanfaatkan teknologi, perusahaan dapat lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan beradaptasi dan lebih efisien dalam proses bisnis mereka. Di tengah era globalisasi ini, perusahaan yang dapat memanfaatkan teknologi digital dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif yang signifikan. Teknologi digital juga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya, dan memberikan layanan yang lebih baik kepada pelanggan. Selain itu, teknologi ini juga membuka peluang untuk menciptakan model bisnis baru yang lebih fleksibel dan siap menghadapi tantangan global. Melalui presentasi ini, saya akan membahas lebih dalam bagaimana teknologi digital membantu meningkatkan daya saing industri secara nasional. Oke, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu bisnis global dan peran teknologi. Yang pertama itu ada lingkungan bisnis global. Globalisasi memperketat persaingan antar bisnis di seluruh dunia. Perusahaan dituntut cepat beradaptasi dan bersaing secara inovatif untuk mempertahankan posisinya. Yang kedua ada peran teknologi informasi. Teknologi informasi menciptakan konektivitas yang melintasi batas negara, memungkinkan efisiensi, komunikasi, dan kolaborasi global. Untuk yang ketiga itu infrastruktur teknologi informasi, yang mana itu adalah fondasi penting untuk mendukung digitalisasi industri yang efektif dan berkelanjutan. Dalam konteks bisnis global, persaingan antar perusahaan itu semakin ketat seiring dengan semakin terhubungnya pasar dunia. Globalisasi telah memaksa perusahaan untuk bergerak lebih cepat dan lebih efisien. Disinilah teknologi informasi memainkan peran yang sangat penting. Dengan kemajuan teknologi, perusahaan kini dapat terhubung dan berkolaborasi dengan pihak lain di seluruh dunia, yang mana itu bisa membuka peluang baru untuk mengekspansi dan membuat inovasi. Teknologi informasi juga itu tidak hanya mempermudah komunikasi, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi operasional. Infrastruktur teknologi yang solid menjadi pondasi penting bagi digitalisasi industri, karena ia itu dapat menyediakan platform yang dapat mendukung pengolahan data secara real time dan integrasi antar departemen di seluruh dunia. Oleh karena itulah, perusahaan yang dapat memanfaatkan infrastruktur teknologi informasi dengan baik itu akan memiliki keunggulan besar dalam menghadapi tantangan pasar global. Itu saja untuk materi bisnis global dan peran teknologi. Sekarang kita akan lanjut ke perubahan bisnis dan konsumen digital. Yang pertama itu tuntutan konsumen. Konsumen itu cenderung menginginkan layanan yang cepat, personal, dan berbasis digital, yang mana itu menuntut perusahaan untuk menyesuaikan strategi layanannya. Yang kedua ada model bisnis digital.
Bisnis bergeser dari model tradisional menuju model platform digital yang lebih fleksibel dan mampu menjangkau pasar luas. Yang ketiga itu inovasi sebagai kunci. Inovasi itu menjadi salah satu faktor utama agar bisnis dapat bertahan dan bersaing secara global dengan cepat dan efektif. Dengan semakin berkembangnya teknologi ini, tuntutan konsumen juga mengalami perubahan yang signifikan. Konsumen saat ini menginginkan layanan yang lebih cepat, personal, dan berbasis digital. Hal ini itu memaksa perusahaan untuk beradaptasi dengan cepat, mengubah cara mereka beroperasi, dan juga menyesuaikan strategi layanan agar lebih relevan dengan harapan konsumen yang semakin canggih dan terhubung secara digital. Perubahan ini itu bisa mendorong pergeseran dari model bisnis tradisional menuju model bisnis berbasis platform digital. Platform digital itu memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, menawarkan fleksibilitas dan memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Inovasi itu bisa menjadi kunci untuk bertahan dan bersaing di pasar global yang semakin kompetitif ini. Tanpa inovasi yang terus berkembang dan terus berlanjut, perusahaan itu bisa berisiko tertinggal dan kehilangan relevansi di pasar-pasar. Itu saja untuk perubahan bisnis dan konsumen digital. Kita akan lanjut ke apa sih peran sistem informasi di dalam organisasi. Yang pertama itu perannya itu pengelolaan data. Sistem informasi mengelola data perusahaan secara terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan tepat waktu. Dan yang kedua, efisiensi operasional. Peran sistem informasi itu juga bisa mengefisiensikan operasional, yang mana itu bisa mempercepat proses bisnis dan komunikasi internal yang meningkatkan produktivitas organisasi secara keseluruhan. Dan yang ketiga itu apa sih dampaknya kepada masyarakat? Layanan digital yang berbasis sistem informasi itu bisa mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik dan bisnis. Seperti contohnya itu tilang elektronik itu bisa membantu masyarakat untuk mengakses layanan publik. Oke, saya akan menjelaskan perannya secara lebih rinci. Sistem informasi itu memiliki peran penting dalam mengelola data perusahaan secara terstruktur dan membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif. Yang dimana maksudnya itu dengan mengelola data yang baik, perusahaan itu dapat memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu, yang sangat penting untuk merumuskan strategi bisnis yang lebih baik dan responsif. Terhadap perubahan pasar. Selain itu, sistem informasi juga meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Proses bisnis yang lebih cepat dan komunikasi internal yang lebih efisien berkontribusi pada produktivitas yang lebih tinggi. Layanan digital berbasis sistem informasi juga itu bisa mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan seperti perbankan, pendidikan, dan kesehatan yang pada gilirannya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan transformasi digital dalam masyarakat. Dan juga sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Proses bisnis yang lebih cepat dan komunikasi internal yang lebih efisien berkontribusi pada produktivitas yang lebih tinggi. Layanan digital berbasis sistem informasi juga mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan. Jadi itu saja untuk peran sistem informasi dalam organisasi. Kita lanjut ke materi komponen dan infrastruktur sistem informasi. Ada beberapa komponen sistem informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, data, dan informasi manusia dan proses. Yang kedua ada infrastruktur teknologi informasi.
yang mana itu menyediakan platform yang handal untuk sistem terintegrasi yang dapat diskalakan dengan kebutuhan bisnis dan teknologi yang terus berkembang. Yang ketiga itu ada arsitektur sistem. Ini merancang sistem agar efisien dan mudah dikembangkan. Dan juga memastikan penerapan teknologi digital berjalan optimal dan adaptif. Sistem informasi itu terdiri dari beberapa komponen penting, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, serta manusia, dan proses yang mengelola sistem tersebut. Setiap komponen ini berperan dalam memastikan sistem informasi dapat berfungsi dengan efektif dan memberikan nilai tambah bagi organisasi. Infrastruktur teknologi informasi juga sangat penting untuk mendukung digitalisasi yang berkelanjutan. Infrastruktur teknologi informasi itu menyediakan platform yang handal dan dapat diskalakan, memungkinkan perusahaan untuk mengintegrasikan berbagai sistem dan aplikasi secara efisien. Arsitektur sistem yang dirancang dengan baik juga memastikan bahwa teknologi digital dapat diterapkan secara optimal, mendukung pertumbuhan dan perkembangan perusahaan dengan lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan yang cepat. Oke, jadi saya akan menjelaskan apa itu perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen fisik dalam sistem informasi yang digunakan untuk mendukung pengolahan data. Ini tuh bisa meliputi kayak komputer, perangkat penyimpanan seperti hard drive, perangkat input seperti mouse, keyboard, dan scanner, serta perangkat output seperti monitor, printer, speaker, serta komponen-komponen jaringan seperti router, switch, modem, kabel, dan lain-lain. Dan yang kedua itu ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak itu sekumpulan instruksi atau program yang memungkinkan perangkat keras atau hardware melakukan tugas tertentu. Ada dua kategori utama perangkat lunak, yaitu sistem operasi seperti Windows, Linux, macOS yang dapat mengelola hardware dan perangkat lunak aplikasi. Yang kedua itu kategori aplikasi, yang mana program yang direncanakan untuk melakukan tugas tertentu seperti pengolahan kata serta sistem manajemen basis data. Yang ketiga ada data dan informasi. Data itu merupakan kumpulan fakta atau nilai mentah yang belum diproses dan tidak memiliki makna langsung. Misalnya angka, teks, gambar, atau suara yang belum diolah. Dan yang kedua ada informasi. Informasi itu adalah data yang telah diolah atau dianalisis sehingga memiliki makna dan relevansi bagi pengambil keputusan. Misalnya itu laporan keuangan, grafik penjualan, atau analisis tren. Yang keempat ada manusia dan proses. Manusia itu bisa dikategorikan sebagai pengguna sistem. Pengguna sistem informasi yang dapat berupa individu atau kelompok yang menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendapatkan atau memproses informasi. Yang kedua itu ada administrator sistem. Manusia juga itu bisa menjadi administrator sistem, yang mana orang yang bertanggung jawab untuk mengelola, mengawasi, dan memastikan sistemnya itu berjalan dengan baik. Dan yang ketiga ada pengembang perangkat lunak. Manusia juga itu berperan sebagai pengembang perangkat lunak, yang mana ada seorang profesional yang merancang, mengembangkan, dan memelihara perangkat lunak untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Dan lanjut kepada proses. Proses di sini merujuk pada prosedur atau aturan yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan data dan informasi. Yang dimana ini termasuk pengolahan data. Proses ini melakukan pengumpulan dan analisis data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Dan yang kedua ada keamanan data, proses perlindungan data dari akses yang tidak sah atau kerusakan. Yang ketiga ada pemeliharaan sistem. Proses ini yang dilakukan untuk menjaga agar sistem tetap berjalan dengan baik dan up to date. Oke,
itu saja untuk komponen dan infrastruktur sistem informasi. Oke, lanjut kepada data, informasi dan pengetahuan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada data mentah, fakta dan angka yang belum diolah dan dikumpulkan secara sistematis atau yang sudah saya jelaskan tadi di slide sebelumnya. Dan yang kedua adalah informasi. Data diproses menjadi konteks yang bermakna untuk memahami keadaan tertentu. Nah, sama juga seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga itu ada pengetahuan. Nah, pengetahuan itu adalah informasi yang sudah diolah tadi itu diinterpretasikan menjadi wawasan yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Yang keempat yaitu keputusan strategis. Yang mana ini ada yang keempat itu keputusan strategis, yang mana itu bisa menjadi dasar pengambilan keputusan bisnis yang tepat dan terarah. Database dan teknologi data warehouse dengan ETL atau extract, transform, and load sangat mendukung penerapan bisnis intelligence dan analitik canggih. Oke, lanjut ke tunggu. Sebelum itu tadi itu data, informasi dan pengetahuan. Data mentah adalah elemen pertama dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun data mentah tidak memiliki makna secara langsung, ia berfungsi sebagai dasar yang dapat diproses untuk menghasilkan informasi yang relevan. Data yang dikumpulkan secara sistematis dapat diolah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kondisi tertentu yang yang kemudian digunakan untuk mendukung keputusan bisnis. Selanjutnya, informasi yang dihasilkan dari data tersebut menjadi dasar bagi pembentukan pengetahuan. Pengetahuan ini mencakup wawasan yang lebih dalam yang dihasilkan dari analisis informasi. Keputusan strategis dalam perusahaan itu harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang data dan informasi ini. Teknologi seperti database, data warehouse, dan proses ETL sangat mendukung penerapan bisnis intelligence yang memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih tepat waktu. Oke, kita lanjut ke digitalisasi proses bisnis dan ERP. Yang pertama, proses bisnis terstruktur, yang mana itu mengatur alur kerja sehingga setiap bagian beroperasi secara sinergis dan efisien. Yang kedua, digitalisasi proses, yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi pelaksanaan proses. ERP dan sistem digital itu memfasilitasi kolaborasi dan integrasi informasi antara departemen secara real time. Digitalisasi proses bisnis itu telah menjadi sebuah langkah strategis yang sangat penting bagi perusahaan dalam menghadapi tuntutan pasar yang semakin dinamis dan kompetitif. Dalam dunia bisnis yang serba cepat dan terhubung ini, perusahaan itu perlu mengadopsi teknologi digital untuk memastikan bahwa setiap proses itu berjalan dengan lebih efisien, lebih cepat, dan lebih akurat. Proses bisnis yang terstruktur dengan baik itu memungkinkan perusahaan untuk merancang alur kerja yang lebih terorganisir dan memungkinkan setiap bagian dalam organisasi beroperasi dengan sinergi tanpa hambatan atau duplikasi usaha. Salah satu manfaat dari digitalisasi itu adalah peningkatan produktivitas.
Tugas-tugas rutin yang sebelumnya dilakukan secara manual itu kini dapat diotomisasi dengan teknologi yang mempercepat eksekusi dan mengurangi potensi kesalahan manusia. Kita juga bisa mendapat keuntungan yang sangat signifikan dari digitalisasi, yaitu adalah kemampuannya untuk mengurangi waktu siklus dalam berbagai proses bisnis. Proses yang dulu kiranya itu membutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu, kini dapat diselesaikan dalam hitungan jam, bahkan hitungan menit. Contohnya itu sistem manajemen data yang terintegrasi, yang membuat laporan keuangan atau penjadwalan produksi dapat dilakukan secara otomatis dan mengurangi waktu yang terbuang dalam proses manual yang panjang dan penuh kendala. Salah satu teknologi kunci dalam digitalisasi proses bisnis adalah sistem ERP. ERP adalah sistem perangkat lunak yang mengintegrasikan seluruh aspek operasi bisnis ke dalam satu platform terpusat. Dari pengadaan bahan baku hingga pengiriman produk akhir, sistem ERP memfasilitasi integrasi antara departemen yang berbeda dalam organisasi. Sistem ERP ini bisa memungkinkan aliran informasi yang lancar antar departemen. Sebagai contoh, data dari departemen produksi bisa langsung digunakan oleh departemen keuangan untuk memperkirakan biaya produksi dan mengelola anggaran. Sementara tim pemasarannya itu dapat mengakses data terkait inventaris dan status pengiriman produk untuk merencanakan kampanye pemasaran yang lebih tepat waktu. Dengan sistem ERP ini, setiap departemen dapat bekerja berdasarkan data yang sama. Akses data real-time adalah salah satu fitur paling krusial dari ERP yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat. Mungkin itu saja untuk materi digitalisasi proses bisnis dan ERP. Kita akan lanjut ke BPM, BPR, dan inovasi berkelanjutan. Yang pertama ada Business Process Management atau BPM, yang mana itu mengelola proses bisnis secara menyeluruh untuk mencapai efisiensi dan kualitas optimal. Yang kedua adalah Business Process Reengineering, yang mana mengubah proses secara radikal untuk meningkatkan performa secara signifikan. Yang ketiga ada Tools BPM dan BPR, yang mana mendukung inovasi berkelanjutan dan adaptasi cepat terhadap perubahan pasar dan teknologi. Business Process Management atau BPM adalah pendekatan untuk mengelola dan mengoptimalkan proses bisnis secara berkelanjutan. Dengan mengelola proses bisnis secara menyeluruh, perusahaan dapat memastikan bahwa setiap kegiatan dilakukan dengan efisiensi dan kualitas yang optimal. BPM berfokus pada perbaikan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan kinerja secara keseluruhan, sekaligus mengurangi biaya operasional. Di sisi lain juga, Business Process Reengineering atau BPR lebih berorientasi pada perubahan yang lebih radikal. BPR itu bertujuan untuk merancang ulang proses bisnis yang ada untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih besar. Pendekatan ini seringkali melibatkan perubahan struktur organisasi, penerapan teknologi baru, dan penghapusan proses yang tidak lagi relevan. Dengan menggabungkan BPM dan BPR, perusahaan dapat mengadopsi inovasi berkelanjutan dan dengan cepat beradaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi yang terus berkembang. Teknologi digital yang diterapkan melalui BPM dan BPR menjadi kunci utama dalam transformasi industri yang sukses. Pendekatan BPM dan BPR itu tidak hanya berfokus pada peningkatan efisiensi internal saja, tetapi juga memiliki dampak besar pada kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan. Dalam dunia bisnis yang semakin global dan terhubung secara digital, perusahaan yang mampu beradaptasi dengan cepat melalui perubahan proses bisnis yang berkelanjutan atau radikal akan lebih mampu untuk memenuhi ekspektasi pelanggan dan menciptakan keunggulan kompetitif.
BPM akan memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk menilai dan meningkatkan kinerja proses secara bertahap. Sementara itu, BPR memungkinkan perusahaan untuk melakukan lompatan besar dalam hal inovasi dan efisiensi dengan melakukan perubahan menyeluruh dalam struktur dan operasionalnya. Penerapan teknologi digital dalam kedua pendekatan ini itu sangat penting karena memungkinkan otomatisasi, pengumpulan data real time, serta analisis prediktif yang memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kinerja proses bisnis. Teknologi seperti IoT atau Internet of Things, Big Data, Cloud Computing, dan AI atau Artificial Intelligence memungkinkan perusahaan untuk merespons perubahan pasar dengan lebih cepat, mengidentifikasi potensi masalah lebih awal, dan membuat keputusan berbasis data. Dengan demikian, perusahaan yang mengintegrasikan DPM dan BPR dalam strategi transformasi digital, mereka tidak hanya akan meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga meningkatkan kemampuan mereka untuk berinovasi dan tetap relevan di pasar yang terus berubah. Masuk ke kesimpulan dan tantangan di masa depan. Kesimpulannya yaitu teknologi digital memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing industri nasional. Dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, menciptakan inovasi baru, dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar global. Proses transformasi digital bukan hanya soal investasi dalam teknologi, tetapi juga perubahan budaya perusahaan yang harus mendukung adopsi teknologi baru. Namun, di balik peluang besar yang ditawarkan oleh teknologi digital, ada berbagai tantangan yang harus dihadapi. Seperti tantangan tentang masalah keamanan data, perlindungan privasi, serta kebutuhan akan sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola teknologi. Oleh karena itu, perusahaan juga perlu memiliki strategi yang matang dan terus berinovasi agar tetap dapat bersaing di pasar global yang semakin kompetitif ini. Dengan demikian, penerapan teknologi digital yang tepat dan berkelanjutan menjadi kunci bagi perusahaan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang pesat di masa depan. Namun, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, transformasi digital itu bukan hanya tentang investasi di dalam perangkat keras dan perangkat lunak terbaru. Lebih dari itu, perubahan budaya organisasi juga sangat penting. Perusahaan perlu menciptakan budaya yang mendukung inovasi, fleksibilitas, dan kolaborasi. Ini termasuk mengembangkan mindset digital di antara masyarakat, yang mana mendorong mereka untuk terus belajar dan beradaptasi dengan teknologi baru, serta membangun struktur organisasi yang lebih gesit. Karyawan yang terampil dan memiliki pemahaman yang kuat mengenai teknologi digital bisa menjadi aset berharga dalam menghadapi tantangan dan meraih peluang yang datang seiring transformasi ini. Dan juga dalam perjalanan menuju digitalisasi ini, tantangan yang tadi dalam perjalanan menuju digitalisasi, tantangan yang dihadapi perusahaan itu tidak kecil. Keamanan data itu menjadi isu utama, mengingat banyaknya data sensitif yang perlu dilindungi. Kebocoran data atau serangan cyber dapat merusak reputasi perusahaan dan menyebabkan kerugian finansial yang besar. Perlindungan privasi pelanggan dan kepatuhan terhadap regulasi yang semakin ketat juga harus diperhatikan dengan serius. Terlebih dengan berkembangnya undang-undang perlindungan data pribadi yang mengharuskan perusahaan untuk memiliki kebijakan yang transparan dan tepat. Selain itu,
kebutuhan akan sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola dan mengoperasikan teknologi digital semakin mendesak. Keahlian dalam analitik data, kecerdasan buatan AI, pengelolaan sistem IT, serta keamanan cyber adalah keterampilan yang semakin dicari oleh perusahaan. Tanpa tenaga kerja yang kompeten, di bidang ini perusahaan akan kesulitan untuk memaksimalkan potensi teknologi yang telah diadopsi. Maka dari itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki strategi yang matang dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Strategi tersebut tidak hanya mencakup pemilihan dan penerapan teknologi yang tepat, tetapi juga bagaimana perusahaan dapat terus berinovasi, membangun kemampuan internal, dan menjaga keberlanjutan transformasi digital. Perusahaan yang dapat menjalani proses digitalisasi secara terencana dan berkelanjutan akan lebih siap untuk menghadapi dinamika pasar global yang terus berubah, serta memiliki posisi yang lebih kuat untuk tumbuh dan berkembang di masa depan. Terima kasih. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.